Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Kenny Regan. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Mari kita ke pembahasannya. Dalam pembelajaran, terutama pembelajaran kelas rangkap, kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sebagai salah satu sumber belajar sangatlah penting. Di antara sumber belajar yang dapat dimanfaatkan adalah teman sesama guru di sekolah sendiri maupun sekolah lain, masyarakat, keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan rumah. Oleh karenanya, seorang guru dituntut mampu mengenal dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di sekitar siswa dan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, terutama pada pembelajaran kelas lengkap. Sebagai guru, kita perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak. Lalu ada rekan guru sejawat sebagai sumber belajar. Dalam pembelajaran kelas rangkap, kemitraan antara guru di dalam lingkungan sekolah yang sama maupun sekolah yang berbeda sangatlah penting. Di sekolah-sekolah di daerah terpencil di mana terdapat berbagai kesulitan dan keterbatasan, maka menciptakan sumber belajar dan sumber daya merupakan faktor yang penting. Melalui pembiasaan kerjasama antar guru, sekolah dapat dicapai dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, program pembelajaran dapat dilakukan lebih efisien dan efektif dalam arti hemat sumber daya dan mencapai tujuan secara optimal. Yang kedua, terciptanya suasana kebersamaan dan kesejawatan antar guru dalam membangun dan memelihara suasana pendidikan sekolahan yang demokratis. Yang ketiga, kebersamaan dan kesejawatan antar guru akan menjadi model bagi para siswa dalam membina persahabatan antar siswa. Dan pemecahan masalah-masalah pendidikan di SD akan menjadi semakin mudah dan ringan karena semua guru dan kepala sekolah menerapkan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Selanjutnya, membangun iklim kerjasama. Dalam merencanakan kerjasama, langkah yang perlu kita lakukan adalah mengetahui dan mendaftar potensi yang mungkin dapat digerakkan untuk kepentingan pendidikan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat digunakan untuk membangun kerjasama dengan pihak lain yang terkait. Pertama, mengumpulkan data statistik dan sumber informasi. Yang kedua, melakukan negosiasi atau perundingan. Yang ketiga, memberikan keterangan nyata. Yang keempat, melaporkan keadaan sekolah serta memberikan tanda penghargaan. Lalu ada melakukan kerjasama dengan sekolah dan rekan guru sejawat. Sebagai calon guru, tentu memahami betul kondisi dan keadaan sekolah yang menurut Anda sendiri serba kekurangan. Fenomena ini sangat mempengaruhi Anda sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Seperti di sekolah, kekurangan tenaga guru sehingga harus mengajar merangkap beberapa kelas sekaligus. Siswa tidak memiliki buku sumber dan tidak memiliki buku pedoman guru secara lengkap. Beberapa cara memanfaatkan kerjasama dengan guru sebagai sumber belajar. Yang pertama, kemukakan masalah yang Anda menghadapi, misalnya dalam mata pelajaran matematika. Lalu yang kedua, menentukan alternatif pemecahan permasalahan. Bisa berupa membahas bersama materi tersebut, lalu meminjam buku sumber, bahan dan alat peraga, atau meminta teman Anda menggantikan mengajar, sementara Anda mengajar di kelas teman Anda tersebut, lalu membawa murid Anda untuk belajar matematika di kelas teman Anda, serta memilih alternatif yang paling tepat dengan mempertimbangkan kebutuhan, jadwal, dan bahan yang tersedia. Lalu ada sekolah dan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, melengkapi ruang kelas dengan berbagai sumber belajar. Dengan adanya sudut baca di ruang kelas dengan berbagai jenis buku, sangat diperlukan, terutama pada pembelajaran dengan menggunakan model PKR, di mana guru harus membelajarkan lebih dari satu kelas dalam waktu yang bersamaan. Sudut baca dapat berisi kumpulan laporan kegiatan siswa, benda-benda lingkungan, pajangan kelas, yang berkaitan dengan isi buku-buku yang berkaitan dengan buku pelajaran, lalu ada buku cerita, komik, clipping, maupun laporan tugas, dan hasil kerja siswa dalam melakukan kegiatan praktikum, serta benda-benda yang merupakan hasil karya siswa. Lalu yang kedua ada melengkapi lingkungan sekolah dengan berbagai sumber belajar. Suatu sekolah dengan jumlah guru yang terbatas sangat membutuhkan kreativitas dalam menciptakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Halaman sekolah dapat dijadikan sumber belajar, berbagai tanaman dapat ditanam di sana. Selain memperindah suasana sekolah, siswa dapat belajar berbagai hal seperti mengetahui bagian-bagian tanaman dan ekosistem. Lalu ada lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar adalah metode di mana guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. Melalui metode ini, lingkungan di luar sekolah dapat digunakan sebagai sumber belajar. Peran guru adalah sebagai motivator, artinya guru sebagai pemandu agar siswa belajar secara aktif, kreatif, dan akrab dengan lingkungan. Lalu ada masyarakat sebagai sumber belajar. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah individu sebagai personal yang merupakan bagian dari masyarakat. Misalnya tokoh masyarakat dan para ahli. Seperti peran ulama,
pengrajin, tani, seniman, pakar, aparat pemerintah, lingkungan hidup, dan sebagainya. Mereka dapat bertindak sebagai narasumber untuk informasi tertentu. Adapun hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang pertama, kemudahan. Artinya itu sumber tersebut mudah dijangkau. Lalu yang kedua, kemurahan, berarti tidak memerlukan biaya yang tinggi. Yang ketiga, keamanan. Tempat tersebut tuh cukup aman untuk digunakan sebagai sumber belajar. Lalu yang keempat, kesesuaian. Nah, itu artinya itu berkaitan dengan materi yang akan diajarkan di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.